Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Thalathatul Usul karya Imam Muhammad bin Sulaiman rahimahullah. Kita melanjutkan penjelasan beliau tentang pokok yang ketiga, yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekilas tentang sirah perjalanan hidup beliau dan dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Kemarin pada pertemuan yang lalu beliau jelaskan tentang hijrah yang Allah perintahkan kepada beliau untuk hijrah meninggalkan Makkah ke Madinah. Kemudian beliau sebutkan falamma istaqarra bil Madinah umira bi baqiyati syara'il Islam mithlu zakat was shaum wal hajj wal adhan wal jihad wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa ghairi dzalik min syara'il Islam. Sampai kemudian beliau ketika sudah menetap di Madinah, beliau pun diperintahkan untuk menjalankan syariat-syariat Islam seperti zakat, puasa, haji, azan, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Akhadha ala hadza 10 sinin. Demikian beliau jalani itu selama 10 tahun di Madinah. Wa ba'daha tuwfiya salawatullah wa salamu alaihi wa dinuhu baqin. Setelah itu, setelah 10 tahun di Madinah, beliau pun wafat. Namun agamanya tetap kekal abadi. La khaira illa dalal ummata alaih. Maka tidak ada kebaikan kecuali beliau telah jelaskan kepada umatnya. Wala syarra illa haddaraha min. Tidak ada kejelekan kecuali beliau telah ingatkan umatnya darinya. Wal khair alladzi dallaha alaihi. Dan kebaikan yang beliau ajarkan pada umatnya at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda, yaitu kebaikan tauhid. Tauhid dan segala yang dicintai dan diridhai Allah telah beliau sampaikan kepada umatnya semua itu. Wa syarrul ladzi hadzaraha min asy-syirk wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'ba. Adapun kejelekan yang beliau ingatkan umat darinya adalah kemusyrikan dan segala yang dibenci dan ditolak oleh Allah. Ba'athahu Allah ila nasi kafah. Dia diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Waftarada ta'atahu ala jami'i taqalain al-jin wal ins.
dan Allah wajibkan ketaatan kepada beliau kepada seluruh jin dan manusia. Wajib mentaati beliau. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ini berdalil firman Allah, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, aku ini Rasul utusan Allah kepada kalian semua. Al-A'raf 158. Wa kammalallahu bihi din, dan dengan beliau pula Allah telah sempurnakan agamanya. Wa dalilu qauluh, berdalilkan firman Allah dalam Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Wa dalilu ala mautihi, adapun dalil tentang kematian beliau, bahwa beliau telah wafat, meninggal dunia, adalah firman Allah dalam Az-Zumar 30 dan 31, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau pasti mati, dan sungguh mereka pun juga pasti mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian di hari kiamat di sisi Allah Rabb kalian akan saling bermusuhan, saling memperdebatkan urusan kalian. Wan nas idza matu yub'atsun, dan manusia jika mereka telah mati mereka akan dibangkitkan. Wa dalil, dengan dalil firman Allah Thaha 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami ciptakan kalian, yaitu dari tanah, dan kepadanya kami akan kembalikan kalian, kubur, kembali ke tanah, dan darinya pula kami akan keluarkan kalian lagi nanti di ba'ats, di hari kiamat, mana manusia dihidupkan kembali dari kuburnya, mahsyar dan seterusnya. Juga firman Allah dalam Nuh 17:18, Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah yang menciptakan kalian dari bumi, tanah. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, kemudian akan dikembalikan kalian ke bumi itu, dan akan dikeluarkan benar-benar dari bumi itu nanti di hari kiamat. Wa ba'dal ba'ts muhasabun wa majziyun bi a'malihim, dan setelah dibangkitkan, hidup kembali dari kuburnya, mereka akan dihisab, masing-masing akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Wa dalil qauluh, berdalilkan firman Allah dalam An-Najm 31, Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan bagi Allah seluruh yang di langit-langit dan di bumi, untuk Allah balas orang yang melakukan kejelekan sesuai perbuatannya, dan Allah balas orang yang berbuat baik dengan kebaikan pula. Man kadzdzaba bil ba'ts kafar, maka barang siapa yang mendustakan kebangkitan ini, manusia tidak akan dibangkitkan, tidak akan dihidupkan dari kuburnya untuk hisab, maka dia telah kufur
Wa dalilu qawlu, berdasarkan firman Allah dalam Taghabun ayat 7, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan, maka keyakinan tidak ada kebangkitan adalah keyakinan orang kafir, maka kufur yang mengingkari itu. Katakan, justru demi Rabbku kalian akan dibangkitkan, kalian akan dikabari segala yang pernah kalian amalkan, dan itu sangat mudah bagi Allah. Ini kelanjutan penjelasan beliau tentang pokok landasan yang ketiga, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada awal, tadi beliau katakan setelah beliau istiqrar di Madinah, sudah menetap, sudah mapan, maka syariat-syariat Islam yang lain selain sholat diturunkan atau diperintahkan kepada beliau berangsur-angsur. Karena kalau sholat telah lalu disyariatkan atau diwajibkan di Makkah. Mulai zakat, kemudian puasa, haji dan yang lain-lainnya. Ini di Madinah. Zakat ini diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Zakat diwajibkan di tahun 2 Hijriyah. Ma'ruf zakat pengeluaran sebagian harta dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat, ada nisab yang ditentukan pula, dan dikeluarkannya pun dalam kadar yang ditentukan pula, sekian persen. Demikian pula kemana zakat itu dialokasikan juga ditentukan dalam syariat. Artinya demikian perincian tentang zakat ini tadi, nisabnya berapa dikeluarkan, syarat-syarat dikeluarkannya zakat, perincian ini semua di Madinah. Karena kalau sekedar jenis atau asal zakat itu sendiri, sekedar perintah kewajibannya memang sudah di Mekah diwajibkan seperti sholat. Tetapi yang dimaksud perinciannya ini di Madinah. Kapan dikeluarkan, apa syaratnya, nisabnya berapa dikeluarkan, ini semua di Madinah. Makanya beliau katakan begitu mapan beliau di Madinah, diwajibkan syariat Islam kepada beliau antara lain zakat. Ini di tahun kedua setelah hijrah. Dan di surat Muzammil 20 Allah telah tegaskan, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Dan tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, berilah pinjaman kepada Allah, pinjaman baik, dan apapun kebaikan yang kalian lakukan akan kalian dapati nanti di sisi Allah. Itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Istighfarlah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Perintah untuk menunaikan zakat di surat ini. Dan Muzammil, ma'ruf, surat Makkiyah,
surat yang turun sebelum hijrah. Termasuk surat yang turun sebelum hijrah. Maka tadi kalau yang dimaksud jenis atau asal perintah zakat memang ada sebelum hijrah. Tetapi perinciannya, kelanjutannya itu di Madinah. Dan dia tentunya banyak jenisnya, sedekah, termasuk ma'un, perabotan rumah tangga atau alat-alat rumah tangga sehari-hari yang dilarang atau dicela oleh Allah mereka yang tidak mau meminjamkannya. Wa yamna'unal ma'un, dalam surat Al-Ma'un. Itu juga di Mekah atau sebelum hijrah, dan itu termasuk dari zakat. Demikian pula memberi orang fakir miskin. Ini semua zakat, memberi makan, ini bentuk dari zakat, jenis. Tetapi zakat dalam artian zakat yang makruh, yang kita wajib mengeluarkannya bagi yang hartanya mencapai nisab, setelah 1 tahun berjalan, berapa dikeluarkan, ini itu syarat-syaratnya. Kalau itu yang dikehendaki, maka itu memang di Madinah. Maka di Mekah ini sebagai permulaan, prolog untuk wajibnya zakat yang diturunkan kemudian di Madinah. Dari sini kemudian pentingnya catatan dan mempelajari tarikh sejarah syariat ini untuk meluruskan banyak hal, antara lain yang para ulama sebutkan. Ini membantah anggapan sebagian orang atau banyak bahkan yang ketika menafsirkan ayat di surat At-Taubah, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara mereka ada yang bersumpah, berjanji kepada Allah, jika mereka diberi harta, mereka akan keluarkan zakatnya, mereka akan jadi orang saleh. Karena kemudian diberi zakat, tapi kemudian tidak mau dikeluarkan zakatnya. Dikait-kaitkan kisah ayat ini dengan sahabat Sa'labah Ibnu Hatib atau Ibnu Abi Hatib. Sering kita diperdengarkan ceritanya. Sa'labah ini miskin, kemudian datang kepada Rasulullah minta didoakan agar diberi kenikmatan harta oleh Allah. Kata Rasulullah, jangan Sa'labah, kamu nggak mampu nanti memegang amanat harta. Lah ya Rasulullah, aku keluarkan zakatnya, jangan khawatir, kalau emang banyak hartaku aku akan zakat ini itu. Jangan Sa'labah, kamu nggak mampu begini. Tetap saja dia minta, maka didoakan oleh Rasulullah sampai kemudian dia jadi kaya raya. Dalam kisahnya kaya raya, walhasil sampai kemudian datang waktu zakat, diperintah oleh Nabi utusan untuk mengambil zakat Sa'labah. Sa'labah menolak, nggak mau mengeluarkan zakatnya. Kemudian turun ayat ini, kata mereka, celaan dan ancaman Allah dalam surat At-Taubah ini. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ini enggak benar. Cerita ini cerita batil. Dari sekian sisi para ulama sebutkan. Antara lain, kisah itu mengesankan, bukan mengesankan, memang disebutkan kalau ayat tadi surat At-Taubah diturunkan ketika kejadian Sa'labah ini, ketika nggak mau keluar zakatnya, baru dicela oleh Allah turun ayat ini. Padahal nggak benar, karena zakat seperti tadi disebutkan sudah diwajibkan
jenis kewajiban zakat ini di Mekah. Tahun kedua atau diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Jenis zakatnya bahkan sudah di Mekah. Perinciannya tahun kedua Hijriyah. Sementara ayat At-Taubah itu turun, para mufassirin sebutkan, di tahun 9 Hijriyah. Mereka sebutkan ayat-ayat itu turun At-Taubah ini ketika pulangnya Rasul dari perang Tabuk, dan itu tahun 9 Hijriyah. Dan mereka sebutkan pula surat At-Taubah termasuk surat yang terakhir-akhir turun kepada Rasul SAW. At-Taubah. Bagaimana bisa disinkronkan kejadian zakat itu sudah tahun kedua kewajibannya, ayat turun tahun ke-9, sementara kisah menunjukkan begitu Sa'labah nggak mau keluar zakat, ketika Rasulullah minta zakatnya, turun ayat. Sementara ayatnya tahun 9. Zakat sudah mulai tahun kedua Hijriah sudah ada. Kan simpang siur. Bertentangan dengan tarikh yang sesungguhnya. Nggak benar. Selain itu di kisah itu karena ada faidah perlu kita ketahui bahwa matanya pun mungkar. Isi dari riwayat itu juga mungkar karena disebutkan juga kemudian belakangan hari setelah kejadian itu Sa'labah datang ke Rasulullah ngasih zakatnya, ditolak oleh Rasul. Sa'labah taubat dan menangis-nangis, ya Allah, wahai Rasulullah, terima ini zakatku. Enggak. Kamu tahun lalu aku utus orang ambil zakatmu, kamu enggak mau kasih. Aku tidak akan mau terima zakat kamu selamanya. Nangis-nangis nggak diterima. Sampai Rasulullah wafat, kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq datang Sa'labah ngasih zakatnya, nangis-nangis. Kata Abu Bakar, Rasulullah nggak mau terima zakat kamu, bagaimana aku mau terima? Pulang, aku nggak mau terima. Sampai Abu Bakar meninggal, di zaman Umar kembali Sa'labah datangi Umar, wahai Umar, ini zakatku. Kata Umar, Rasulullah, Abu Bakar nggak mau terima zakatmu, bagaimana aku mau terima? Pergi. Ini juga mungkar, nggak benar, tidak mungkin. Taubat di dalam syariat menutupi dan menghapus kesalahan dan dosa seorang hamba. Kalaupun seandainya benar Sa'labah nggak mau mengeluarkan zakat, dia sudah bertobat. Nggak mungkin ditolak oleh Rasulullah SAW. Taubat itu ada dan dibuka selama orang itu belum mati, sebelum matahari terbit dari arah barat. Bagaimana sesuai dengan syariat yang kita tahu kemurahan Rasulullah, senangnya beliau dengan taubat. Munafikin saja Rasul tetap sholati, Rasul ini, apalagi ini sahabatnya Abu Bakar, Umar juga demikian. Nggak mungkin. Orang sudah taubat orang dinangis-nangis tetap saja ditolak, mustahil. Kita saja senang saudara kita bertobat dari maksiat dosanya, apalagi Rasul dan Abu Bakar, Umar sebaik-baik umat ini. Selain itu juga para ulama sebutkan yang menunjukkan kemungkarannya, kalau Sa'labah tidak mau diterima zakatnya, kita tahu Abu Bakar As-Siddiq terutama di masa khilafah beliau orang yang gigih memerangi murtadin, orang-orang yang murtad, termasuk yang tidak mau bayar zakat. Baik. Dan Rasul pun sebelum meninggal mewasiatkan jangan ada orang kafir di Jaziratul Arab, apalagi di Madinah, Mekah, Madinah. Tidak boleh ada dua agama di situ. Dan Abu Bakar termasuk Umar mengusir dan mengeluarkan seluruh kufar musyrikin dari Jaziratul Arab. Yahudi ini itu dikeluarkan oleh Umar, diusir. Bagaimana nasib Sa'labah ini? Kalau dia nggak mengeluarkan zakat, tentunya termasuk orang kafir. Kalau dia kafir, tentunya akan disamakan dengan yang lain-lain, diusir dari Jaziratul Arab oleh Abu Bakar maupun Umar dan diperangi oleh Abu Bakar sebagaimana yang lain.
Abu Bakar perangi yang nggak mau bayar zakat, tetapi ternyata nggak ada. Artinya tidak disebutkan kalau Sa'labah termasuk yang diperangi atau diusir. Bahkan aneh. Abu Bakar getol dan gigih memerangi sekian suku-suku Arab yang tidak mau bayar zakat, diperangi perang besar-besaran. Dan itu tercatat dalam sejarah sebagai kebaikan Abu Bakar, keutamaan beliau, sepakat dengan para sahabat yang lain. Bagaimana nasib Sa'labah? Kenapa tidak diperangi? Aneh. Ganjil kisah itu. Atau kalau beliau nggak kafir ya berarti muslim, mukmin. Kalau beliau memang muslim mukmin, kenapa zakatnya tidak diterima? Makanya kisah penuh dengan kemungkaran, penuh dengan keganjilan, penuh dengan yang batil. Selain lebih dari semua itu, Sa'labah sendiri sahabat yang ikut perang Badar. Dan yang ikut perang Badar di hadits Abu Hurairah, di Abu Dawud dan Hakim, Rasulullah SAW sebutkan bahwa Allah telah katakan kepada mereka, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Amalkan apapun yang kalian amalkan, aku telah ampuni kalian. Seandainya Sa'labah tidak bayar zakat, seandainya kisah itu benar, Allah telah beri jaminan, aku ampuni kalian. Walhasil, semua itu menunjukkan kedustaan dan batilnya kisah itu. Itu tentang zakat. Kembali, pengetahuan tarikh itu berguna bagi seorang muslim, terutama seperti ini ada kisah yang menyentuh kehormatan sahabat Rasul, ketahui kedustaannya dari tarikh. Ini zakat. Kemudian yang kedua, puasa. Puasa pun demikian. Ketika Rasulullah hijrah, beliau dapati orang-orang Yahudi puasa Asyura 10 Muharram. Ditanya oleh Rasul, "Kenapa kalian puasa hari ini?" Kata mereka, "Ini hari Allah selamatkan Musa alaihissalam." Maka Musa pun sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, beliau puasa. Kami pun ikut puasa sebagaimana Nabi kami Musa puasa. Maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak kepada Musa dari kalian. Kami lebih berhak untuk mengikuti dan memuliakan Musa daripada kalian. Kami kaum mukminin. Maka beliau pun puasa Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk puasa. Semula Asyura kemudian menjadi fardu, puasa wajib. Sampai kemudian di tahun kedua juga dia Allah wajibkan puasa Ramadan. Tahun kedua ini pula terjadi perang Badar. Faman syahida minkumus syahra falyasum, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ayat tentang itu. Maka puasa Asyura berubah atau dicabut kewajibannya dan tetap menjadi puasa yang sunnah. Yang wajib hanya Ramadan saja. Dengan demikian itu pensyariatan puasa Ramadan tahun kedua Hijriah. Kemudian yang ketiga al-hajj, haji. Haji ini sebagian ahlul ilm
Sebagian ulama sebutkan difardukan di tahun ke-6. Difardukan tahun ke-6 Hijriyah. Di situ turun ayat 196 Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah kalian untuk Allah. Ada juga di kalangan sebagian ulama bahkan menyatakan diwajibkan di tahun 9 Hijriyah. Dan ini yang benar, lebih kuat, bahwa haji itu difardukan di tahun 9 Hijriyah, sehingga dia termasuk syariat yang turun belakangan. Karena setelah itu Fathu Makkah, dibukanya kota Mekah, direbut dari musyrikin. Allah memerintahkan kepada nabinya haji, seperti dalam surat Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban dari Allah atas umat manusia untuk mereka haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan itu. Dan ayat ini yang para ulama sebutkan sebagai kewajiban haji. Ayat ini, bukan Al-Baqarah tadi. Wa atimul hajja wal umrata lillah tidak menunjukkan kewajiban haji. Karena yang Allah sebutkan sempurnakan. Artinya jika kalian sudah masuk, sudah ihlal, sudah talbiyah labbaik Allahumma hajjan, sudah memulai, jangan dibatalkan, jangan digagalkan, sempurnakan sampai selesai. Itu ayat Al-Baqarah. Sehingga tidak menunjukkan kapan diwajibkannya atau perintah tentang kewajiban haji. Tidak terwakili dalam ayat itu. Nah, kewajiban haji ada di surat Ali Imran tadi, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan dikuatkan oleh Allah perintah itu yang pertama dengan walillahi, ini sudah perintah kewajiban dari Allah, ditekankan lagi 'alan nas, kewajiban juga atas manusia, sehingga penekanan dan penjelasan yang demikian gamblang, begitu jelasnya tentang wajibnya haji. Dan tahun 9 itu pula Rasul didatangi oleh wufud. Dikenal dalam sirah tahun 9 itu amul wufud. Amul wufud. Wufud itu utusan atau delegasi. Karena di tahun itu banyak sekali delegasi-delegasi datang kepada Rasulullah dari suku-suku yang ada. Belajar, tanya Islam itu seperti apa, syariat itu bagaimana, ini itu. Berduyun-duyun suku-suku itu berdatangan kepada beliau. Hanya disebut atau dikenal sebagai Amul Wufud, tahun banyaknya utusan-utusan suku-suku dan bangsa negeri sana sini datang kepada Rasul, tanya tentang Islam bagaimana. Nah, tahun itu Rasul tidak haji. Beliau perintahkan Abu Bakar untuk memimpin muslimin haji. Dan
diperintah pula untuk bersama Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Mereka yang haji tahun itu. Tahun ke-10 disitulah Rasulullah SAW haji yang disebut Hajjatul Wada' karena perpisahan. Disitulah haji terakhir Rasulullah SAW karena setelah beliau meninggal dunia, atau disebutkan oleh sebagian ulama hajjah yatimah, haji yatim. Artinya disebut demikian karena setelah itu tidak punya saudara haji ini, artinya nggak ada haji lagi. Tahun ke-10 Hijriah. Al-Muhim, tentang haji ini diturunkan di tahun 9 Hijriah. Qala wal adzan, demikian pula azan, syariat yang diperintahkan kepada beliau, dan itu disyariatkan kewajibannya di awal-awal masa Madani, di awal-awal fase Madaniyah turun perintah untuk azan. Wal jihad, demikian pula syariat jihad, tentunya dengan tadarruj, ada jenjang dan tahapan-tahapan yang Allah sebutkan dalam jihad ini. Tidak langsung turun perintah untuk perang melawan seluruh musyrikin dan kufar, tapi bertahap. Suruh menahan diri dulu, kemudian meningkat, boleh memerangi orang yang memerangi ini itu. Wal amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar diperintahkan kepada beliau di Madinah. Dan syariat-syariat Islam yang lainnya yang masih banyak, selama 10 tahun beliau sampaikan itu kepada umatnya. Artinya syariat yang zahir, syariat yang tampak, syiar seperti tadi, zakat, puasa, azan, amar ma'ruf, nahi mungkar, ini di Madinah diwajibkan. Adapun di Mekah, beliau lebih fokus stressing kepada tauhid, dakwah kepada tauhid, pembenahan tauhid, memerangi kemusyrikan, meluluh lantakkan puing atau syiar-syiar kekufuran, syiar-syiar jahiliyah. Beliau larang mereka dari berbagai kemusyrikan. Baru kemudian turun syariat-syariat itu berangsur. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau seandainya turun syariat itu semua di Mekah, langsung wajib sholat, zakat dengan perinciannya seperti itu, puasa, haramnya zina, khamr, riba, dan syariat-syariat yang lain, mereka akan katakan demi Allah kami nggak akan mau lakukan, karena kebiasaan dan sudah sekian lama, bertahun-tahun mereka menjalani itu, berat untuk mereka tinggal. Sementara tauhidnya belum matang, terpupuk dalam kolbunya. Hanya Rasulullah tanamkan iman dan tauhid itu dalam hati mereka 13 tahun. Ditempa sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW. Begitu di Madinah turun syariat, mudah bagi mereka. Tauhid itu sudah tertanam di hati mereka. Mereka paham kewajiban taat kepada Allah,
tunduk kepada syariatnya, disuruh ini, suruh itu, meninggalkan ini, meninggalkan itu, gampang para sahabat. Nah. Demikian yang haram-haram juga di Madinah diturunkan, khamr, zina, riba dan yang lain. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya tauhid, kedudukannya dalam agama ini. Dan risalah Nabi pun yang disampaikan kepada umat manusia selama 10 tahun di Mekah, 10 tahun pertama beliau stressing kepada tauhid. Tauhid dan tauhid. Terus itu yang ditanamkan kepada mereka. Peribadatan hanya kepada Allah, syirik itu haram dengan berbagai bentuknya. Demikian sehingga para nabi pun semacam itu metode dakwah mereka. Lihat kisah Nabi Yusuf alaihi salam ketika di penjara bersama 2 orang yang bersamanya. Kita tahu mereka mimpi. Ya. Tanya takwil mimpi itu kepada Nabi Yusuf. Aku mimpi begini-begini, yang satu mimpi begini-begini. Tanya akhirnya apa takwilnya? Itu pertanyaannya. Tetapi oleh Nabi Yusuf nggak langsung dijawab, takwil mimpi kamu berarti kamu akan keluar, sebentar lagi kamu akan dibunuh. Enggak. Tapi didakwai dulu oleh Rasulullah SAW. Ya sahibai sijni a'arbabun min dunillahi khairun an amillahul wahidul qahar. Dakwai tentang tauhid. Apakah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, berhala-berhala ini lebih baik daripada Allah yang maha kuasa, yang maha esa, tunggal, Allah yang begini-begini? Diajarkan tauhid kepadanya. Baru setelah disampaikan tauhid, dijawab, adapun kamu akan dikeluarkan dari penjara bebas, adapun kamu akan dihukum mati. Asyahid yang para ulama sebutkan, beliau tidak mendapati kesempatan sekecil apapun peluang kecuali beliau gunakan untuk berdakwah kepada tauhid. Itu yang pertama dikedepankan, itu yang diprioritaskan oleh para nabi. Demikian pula Nabi Ibrahim, Nabi Nuh selama hampir 1000 tahun berdakwah kepada kaumnya, kepada tauhid, dan para nabi semuanya. Demikian pula Rasul SAW, penutup risalah dan kenabian. 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Beliau tempa mukminin dari para sahabat di atas tauhid. Setelah semua itu selesai, maka 13 tahun di Madinah, 10 tahun syariat selesai turun semua. Tufiya, Rasul pun wafat. Agamanya tetap kekal abadi, salatullahi wassalamuhu alaihi. Di dalam perkara ini Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal di pelukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Seperti kata Aisyah, beliau meninggal di antara pundak dan daguku. Beliau letakkan kepalanya di pelukan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha sembari bersiwak. Beliau digigit oleh Aisyah atau dipakai siwak.
kemudian diberikan kepada Rasul SAW. Sampai beliau menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan dipelukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau meninggal dan dikuburkan pula di situ. Alaihi salatu wassalam. Beliau meninggal, tetapi agama dan syariat beliau ini tetap ada, Allah jaga, kekal sampai hari kiamat kelak. Allah tidak akan terima agama kecuali agama ini, syariat ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perkara ini beliau pun sebutkan, maka tidak ada kebaikan kecuali telah beliau sampaikan pada umatnya. Tidak ada kejelekan kecuali beliau pun telah ingatkan umat daripadanya. Kebaikan yang beliau sampaikan adalah tauhid dan segala yang dicintai Allah, diridhoinya. Kejelekan yang beliau ingatkan adalah kemusyrikan dan segala yang dibenci Allah. Dan itulah sifat Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang Rasul kepada kalian dari diri kalian sendiri, jenis kalian manusia biasa. Azizun alaihi ma anittum, berat bagi Rasul jika kalian mendapati kesulitan. Harisun alaikum, beliau sangat berusaha dan antusias untuk kebaikan kalian, dan kepada kaum mukminin sangat penyayang dan pengasih. Makanya tidak ada kebaikan pasti beliau ajarkan karena kasih sayangnya pada umatnya. Tidak ada kejelekan kecuali pasti beliau telah tahdir dan ingatkan umat untuk menjauh dan membencinya. Dari situ maka segala sesuatu itu yang menambah kedekatan seorang hamba kepada Allah telah diajarkan Rasulnya. Seperti hadis Salman ketika Yahudi menyampaikan pada beliau, "Allamakum rasulukum kulla syai'." Memangnya Rasul kalian mengajarkan pada kalian segala sesuatu, semuanya diajarkan oleh Rasul kalian? Qala na'am, kata Salman, iya. Allamana Rasuluna kulla syai' hatta al-khira'ah. Rasul kami ajarkan pada kami segala sesuatu sampai masalah BAB. Dilarang kami menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Dilarang kami istinja dengan tulang, dengan kotoran binatang. Masalah BAB. Adabnya, tata caranya seperti apa, diajari. Karena itu kebaikan. Seperti yang beliau sebutkan, tidak ada kebaikan yang itu baik bagi umat kecuali pasti Rasul akan ajarkan pada mereka. Tidak ada kejelekan kecuali pasti beliau telah ingatkan dari mereka agar mereka menghindar, menjauh darinya, seperti yang Rasulullah sebutkan. Wa inna hadhil ummah taftariqu ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Dan umat ini pun akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu yang selamat, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku, al-jamaah.
perpecahan, perselisihan dalam agama beliau ingatkan. Karena itu jelek bagi umatnya, merusak, merongrong iman dan agama mereka. Diingatkan oleh Rasul. Beliau pun mengingatkan dari Dajjal. Sampai para sahabat menyebutkan bahwa Rasulullah menyampaikan kepada mereka tahdzir, peringatan beliau dari segala bentuk kejahatan dan kejelekan di masa beliau dan sampai hari kiamat kelak. Disebutkan oleh beliau hati-hati ini, hati-hati. Sampai-sampai beliau pun mengingatkan dari Dajjal di akhir zaman. Beliau katakan, in kharaja fikum wa ana hayy fa ana hajijuhu dunakum. Kalau dia keluar sekarang, aku masih hidup, aku yang menghadapi dia. Aku bela kalian, aku yang akan menghadapi. Wa in kharaja alaikum ba'di fa kullu mri'in hajiju nafsih. Tetapi jika dia keluar sepeninggalku, maka masing-masing mukmin membela dirinya sendiri. Beliau pun katakan, "Falyan a'anhu." Hendaklah dia menjauh sejauh-jauhnya dari Dajjal kalau dia dengar telah keluar, menghindar. Ini juga kejelekan, Dajjal fitnahnya besar. Makanya beliau pun mengingatkan umatnya dari fitnahnya dan kejahatannya. Al-muhim itu. Sehingga tidak ada lowongan bagi mereka yang melakukan kebid'ahan, ajaran baru. Karena nggak mungkin ada kebaikan tersisa yang berpeluang mendatangkan pahala kok nggak diajarkan Rasulnya. Mustahil. Ada kebaikan mendatangkan pahala, menambah kedekatan pada Allah kok nggak diajarkan Nabi. Nggak ada itu dalam syariat. Demikian pula kejelekan, jika itu jelek, berbahaya bagi umat, pasti beliau pun telah ingatkan. Nggak ada yang terlewat. Cuman permasalahannya umat mau mempelajarinya atau tidak, mau mengkaji sunnah itu atau tidak. Semuanya ada di dalam sunnah, dalam hadis-hadis beliau. Tapi kadang mereka nggak mau merujuk ke sana, nggak mau mempelajari, kemudian kata nggak ada ini, makanya harus mereka bikin ajaran baru, mengada-ngada sendiri, ini itu. Padahal yang di sunnah sudah mencukupi semuanya. Kembali beliau katakan, Allah wajibkan ketaatan kepada beliau, kepada seluruh manusia dan jin. Firman Allah dalam Al-A'raf 158, katakan wahai manusia, aku ini Rasul Allah kepada seluruh kalian. Ini menunjukkan luasnya dan menyeluruhnya dakwah beliau, universal ke seluruh jin dan manusia. Bahkan kewajiban mereka semua untuk tunduk, taat, mengikuti Rasulullah SAW dan ajarannya. Makanya dalam Al-Ahqaf 29 Allah sebutkan, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Ketika kami kirim padamu sekelompok dari jin, mereka mendengarkan Quran. Ketika mereka hadiri
itu bacaan Rasul, mereka dengar, mereka tahu, mereka katakan, diamlah kalian, dengarkan. Setelah mereka paham, mereka pun kembali pulang ke kaumnya, para jin ini. Mundirin, menyampaikan indar, mengancam kaumnya, hati-hati kalian nggak boleh syirik begini, selayaknya seorang dai. Mereka ajarkan tauhid kepada kaumnya, mereka larang mereka dari syirik ini itu, berdakwah kepada kaumnya sesama jin. Dan Allah pun kisahkan mereka dalam beberapa ayat lain. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka sebutkan, kami telah mendengar Quran yang penuh keajaiban. Yahdi ilar rusydi fa'amanna bih. Yang Quran itu memberi hidayah kepada jalan yang lurus, kami pun mengimaninya. Al-muhim, jin dan manusia ini terkena beban taklif. Terkena beban taklif syariat untuk mengimani dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah ketaatan kepada Rasulullah SAW itu demikian kuat hingga Allah sebutkan dalam Quran sebanyak 33 kali, kata Imam Ahmad. Allah sebutkan dalam Quran sebanyak 33 kali di surat-surat yang berbeda-beda. Maka yang beriman kepada beliau, mentaati beliau, kebahagiaanlah baginya, selamatan dunia akhirat. Dan yang mengkufuri beliau, tidak mau mentaati beliau, maka dia telah kafir, tidak mengimani beliau, dan celaka baginya dunia dan akhirat, baik itu dari manusia maupun dari jin. Nah, maka ketaatan kepada beliau dengan seorang mukmin dari jin atau manusia untuk tidak beribadah kepada Allah kecuali yang telah disyariatkan oleh beliau, yang telah diajarkan oleh beliau, agar mengosongkan hatinya dari selain Allah, dari ketergantungan kepada selain Allah, dari kemusyrikan yang ada. Setelah itu beliau sebutkan bahwa beliau pun meninggal dunia, wafat. Dalilnya di Az-Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau pasti mati, Rasulullah. Sungguh. Dan mereka pun juga pasti akan mati. Maka Rasulullah pun dengan nas ayat ini, beliau wafat. Ini nas, penjelasan yang tegas, lugas dari Allah. Sebagaimana manusia lain mayyitun, mati, Rasulullah pun mayyit, pasti mati, meninggal dunia. Dan ini membantah anggapan mereka yang tetap meyakini kalau Rasul itu masih hidup. Di ayat lain Allah sebutkan dalam Ali Imran 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad sallallahu, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul yang didahului oleh para rasul sebelumnya. Maka jika beliau mati atau terbunuh, apa kalian mau murtad, berpaling dari agama kalian? Ayat ini juga menegaskan kalau Rasul pasti
meninggal dunia. Ketika beliau wafat, sempat membuat goyah beberapa sahabat besar, bahkan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena sangat cintanya tentunya kepada Rasulullah SAW, seperti lupa atau tidak sadarkan diri hingga Umar menghunuskan pedangnya. Beliau katakan, siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, akan aku tebas kepalanya. Sampai kemudian Abu Bakar datang, masuk ke kamar Aisyah, disingkaplah wajah Rasul, kemudian beliau cium di antara kedua matanya. Lalu Abu Bakar katakan, tibta hayyan wa mayyita ya Rasulullah, engkau baik, engkau thayyib, baik, suci, wangi, harum selama hidupmu maupun setelah meninggalmu. Kemudian beliau naik mimbar menyampaikan khutbah. Beliau katakan setelah baca ayat tadi, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Kata Abu Bakar, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi yang menyembah kepada Allah, maka Allah itu hayyun la yamut, maha hidup, kekal abadi dan tidak akan mati. Baru sadar Umar katakan, seakan ayat yang dibaca Abu Bakar baru turun hari ini. Sadar. Nah, dia pun menyadari tentang kejadian itu. Tentunya setelah meninggal beliau memasuki hidup hayah barzakhiyah di alam barzakh, dan tentunya di barzakh beliau paling sempurna kehidupannya di alam barzakh, bukan di dunia, bukan di alam dunia. Dan tentu jauh lebih sempurna dari para syuhada, dari para siddiqin. Beliau telah meninggal dunia sehingga terputus segala yang pernah dilakukan oleh beliau selama hidupnya, terputus dari dunia ini. Allah pun katakan di dalam ayat, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, tsumma innakum ila rabbikum tub'atsun." Kemudian kalian akan dibangkitkan di hari kiamat kepada Allah. Ini ba'ats. Di hari kiamat bagi mereka yang telah mati. Ini meluruskan keyakinan batil dari orang-orang tarekat-tarekat sufi, tasawuf atau yang lain yang meyakini bahwa Rasul masih hidup dan arwah beliau pun masih ada dan bisa hadir di majelis-majelis mereka dan berpindah-pindah dari majelis ini
ke majelis itu, ke majelis yang sana, dan itu di seluruh dunia. Mereka yakin demikian. Mereka orang-orang yang sesat ini, jika kamu katakan kepadanya bahwa Rasulullah telah wafat, telah meninggal dunia, marah besar dia. Dia enggak terima. Betul-betul marah, dan keyakinan ini ada di mereka. Penyimpangan. Dan ini berbenturan sangat dengan Quran. Quran menyatakan innaka mayyitun, engkau mati. Pasti. Mereka meyakini masih hidup. Makanya di majelis mereka ada yang mereka namakan hadrah. Majelis hadrah. Majelis hadrah itu artinya bagi mereka, ketika itu keyakinan mereka Rasulullah telah hadir. Setelah mereka baca sholawat, baca ini, itu qasidah-qasidah, terbangan ini itu. Ketika itu keyakinan mereka hadir arwah atau Rasul SAW di situ. Biasanya salah seorang dari mereka akan katakan mahallul qiyam. Mahallul qiyam artinya waktunya mereka untuk berdiri menyambut kedatangan Rasul maunya. Urafat. Dia berdiri mereka, semula duduk begini baca ini itu. Begitu mahallul qiyam itu hadrah, berdiri mereka, kemudian seakan seperti menyambut kedatangan Rasul SAW. Ya Rasulullah, apa ini? Qasidah-qasidah mereka. Keyakinannya datang di situ, dan ini keyakinan yang sangat nyata bertabrakan dengan Quran. Cek Rasulullah hadir. Bagaimana mereka meyakini ada hadir masih hidup dan berpindah-pindah, artinya majelisnya banyak. Di kota ini, di kota itu, di negeri ini, di negeri itu, di belahan dunia sini, belahan dunia sana, yang melakukan kebedaan-kebedaan itu. Adalah orang meninggal telah terputus dari dunianya, khalas. Nggak bisa sudah melakukan ini itu seperti kehidupan beliau dulu. Makanya perlu dijelaskan di sini, bukan sekedar sejarah bahwa beliau meninggal, tapi ada penyimpangan di sini. Keyakinan mereka bahwa Rasul alaihissalam masih hidup dan hadir menghadiri majelis-majelis mereka. Nah, kemudian manusia beliau sebutkan setelah itu akan dibangkitkan oleh Allah. Setelah mereka mati. Ini pun disebutkan karena banyak orang mengingkari kebangkitan dari semenjak zaman jahiliyah dulu, termasuk di zaman Al-Imam Muhammad bin Sulaiman rahimahullah, penulis salah satu usul ini. Banyak pengingkaran, orang-orang Badu, pedalaman, orang-orang Arab. Makanya begitu pentingnya iman terhadap hari akhir, kebangkitan, kiamat. Sehingga ketika Rasulullah sebutkan iman tentang rukun-rukun iman, hadis Jibril, beliau katakan antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadar khairihi wa syarrihi wa tu'mina bil ba'dil akhir atau wa tu'mina bil yaumil akhir, dan kamu beriman kepada hari akhir. Kata kerja kamu beriman diulangi. Itu dalam bahasa Arab ada pengaruhnya, menunjukkan, mementingkan dan memperhatikan sesuatu yang disebutkan. Karena yang lain tidak diulang, cuma sekali kata kerjanya. Kamu mengimani, iman itu rukun-rukunnya. Kamu mengimani Allah, para malaikatnya, para rasulnya, kitab sucinya. Lihat,
Nggak diulang misalnya kamu mengimani Allah, mengimani para rasulnya, mengimani kitab sucinya. Enggak. Cuma satu. Tetapi ketika hari akhir beliau ulang lagi. Dan kamu mengimani hari akhir. Atau kebangkitan. Bil ba'dil akhir. Karena memang banyak yang mengingkari. Banyak yang menolak keimanan terhadap ini. Padahal sekian ayat menetapkan adanya iman terhadap yaumul akhir. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja dalam Nuh ayat 18. Kalian akan dikeluarkan dari muka bumi itu, dibangkitkan. Ba'd. Juga Toha tadi 55. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi itu pula akan kami keluarkan lagi kalian untuk dihidupkan kembali seperti sedia kala dan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan mereka. Yang mengingkari ini hanya kufar, orang-orang kafir. Seperti tadi dalam Taghabun ayat 7, za'amal ladina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir itu mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Itu sifat orang kafir. Maka menjadi sifat orang yang kafir, yang kufur kepada Allah, pengingkaran terhadap hari akhir. Makanya kafir, kufur, orang yang mengingkari iman terhadap kebangkitan, iman terhadap yaumul akhir. Perinciannya disebutkan di dalam sunnah, bahwa manusia itu dihidupkan kembali dari kuburnya, hidup kembali pada ciptaannya, seperti biji-bijian yang disiram. Biji-bijian tanaman ketika disiram, pecah bijinya itu, keluar tunasnya, ya, besar tinggi, besar sampai jadi pohon. Seperti itu manusia dihidupkan kembali oleh Allah dari bagian terkecil di tubuhnya yang tidak akan musnah. Namanya ajabud danab. Tersisa itu sampai kapanpun nggak akan musnah. Dari itu kemudian dihidupkan oleh Allah kembali ciptaannya seperti sedia kala. Kemudian dihasyar dan dihisab oleh Allah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.